Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Mazia. Di sini saya akan berterima kasih kepada Mbak karena telah memilih saya sebagai konselornya Mbak. Nah, kemudian Mbak ini di sini ada yang bisa saya bantu? Baik, karena Mbak ini kesini, saya yakin pasti ada sesuatu yang mendorong Mbak untuk kesini. Iya Mbak, sebenarnya ada sesuatu yang mau saya sampaikan, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Oh begitu. Sekarang coba Mbak ini merilekskan diri, duduk senyaman mungkin, pikirannya dirilekskan, terus tarik nafas sejenak. Nah, sebelumnya Mbak ini siapa namanya? Nama saya Nikma Mbak. Mbak Nikma ya. Mbak Nikma dari fakultas mana kalau boleh tahu? Saya dari Fakultas Humaniora. Oke, dari Fakultas Humaniora. Nah, Mbak Nikma ini apa pertama kalinya Mbak Nikma memilih orang lain untuk ikut campur dalam masalah yang Mbak hadapi atau di sini konseling istilahnya? Sebenarnya saya sudah dari dulu ingin bertemu Mbak untuk berkonsultasi, tapi saya masih ragu untuk bercerita. Mbak Nikma masih ragu ya. Yang saya tekankan di sini, segala sesuatu yang Mbak ceritakan kepada saya pasti jamin kerahasiaannya. Jadi, apa Mbak Nikma masih ragu untuk bercerita? Untuk saat ini saya sudah yakin untuk bercerita Mbak, karena masalah yang saya hadapi semakin rumit. Nah, baik, saya memahami apa yang Mbak Nikma rasakan karena ketika Mbak Nikma kesini, pasti ada sesuatu hal yang mendorong Mbak Nikma kesini. Iya Mbak, saya merasa bingung, saya kesel, tapi saya nggak tahu harus gimana. Oke. Mbak Nikma merasa kesal. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang membuat Mbak Nikma ini kesal? Jadi saya kesel Mbak, soalnya saya sering banget diajak teman-teman, bahkan disuruh-suruh gitu. Kayak waktu itu, saya ada tugas yang kebetulan deadline-nya hari itu juga. Terus teman saya ini minta diantar ke toko karena cuma saya yang tahu alamatnya. Saya udah bilang kalau ada tugas yang harus dikerjakan secepatnya, tapi dia ini maksa banget. Akhirnya saya nganter dia ke toko dan akhirnya juga saya telah ngumpulin tugas sehingga mempengaruhi nilai saya. Yang lebih parahnya lagi, saya tidak bisa menolak kalau teman saya nyontek, sehingga seringkali dosen itu kiranya saya yang nyontek. Saya sangat paham apa yang Mbak Nikma rasakan pada waktu itu ya, karena Mbak Nikma ini dituntut untuk menerima konsekuensi yang seharusnya Mbak Nikma tidak menerimanya. Nah, tapi di sini saya sangat mengapresiasi karena sebelumnya Mbak Nikma ini sudah berusaha untuk menolak, tetapi ya meskipun gagal. Nah, yang saya tanyakan ini, kenapa Mbak Nikma kok tetap mengiyakan padahal sebelumnya kan Mbak Nikma ini sempat menolaknya? Kenapa? Karena dia itu maksa banget Mbak. Terus ini kan juga demi keberlangsungan praktek dia. Kenapa Mbak Nikma tidak berani untuk menolaknya? Karena dia ini teman dekat saya Mbak. Tapi Mbak Nikma ini dengan Mbak Nikma teman dekat ya, tapi dengan Mbak Nikma tidak enak atau tidak berani menolak, apakah itu membuat Mbak Nikma bahagia? Tentu saja tidak Mbak. Bagaimana saya bahagia? Nilai saya aja jadi jelek. Terus saya juga sering dikira dosen yang nyontek, padahal saya yang nyontekin. Jadi Mbak Nikma ini sudah sadar ya kalau sifat tidak enaknya atau sikap tidak enaknya Mbak Nikma ini malah merugikan Mbak Nikma sendiri. Nah, tapi kenapa Mbak Nikma tetap mengiyakan? Saya merasa nggak enak Mbak, jadi saya sulit buat nolak. Jadi didasari oleh sifat nggak enaknya Mbak Nikma ini ya. Menurut Mbak Nikma, bagaimana cara untuk menghilangkan sikap tidak enaknya Mbak Nikma ini? Saya harus berani buat mengatakan tidak pada teman saya, meskipun teman saya nanti marah atau tidak. Baik, di sini berarti Mbak Nikma sudah berhasil mengetahui apa penyebab Mbak Nikma ini
tidak bisa menolak ajakan dari teman Mbak Nima, dan juga Mbak Nima sudah berhasil mengetahui bagaimana cara menolak ajakan tersebut. Nah, di sini saya akan sedikit membantu Mbak Nima yang tadinya tidak berani menjadi lebih berani dengan cara pendekatan behavioral dengan teknik bermain peran. Jadi seolah-olah saya ini temannya Mbak Nima dan yang akan mengajak Mbak Nima. Nah, jadi nanti Mbak Nima menolak ajakan saya. Bagaimana? Apakah Mbak Nima bersedia? Baik, tapi saya belum tahu caranya menolak ajakan dengan baik, Mbak. Oke, kita tukar saja ya perannya. Jadi nanti saya sebagai Mbak Nima sebagai teman dari Mbak Nima. Jadi Mbak Nima peragakan bagaimana teman Mbak Nima waktu itu ketika minta bantuan. Baik, Nikma, ayo antar aku ke toko yang dulu pernah kita kunjungi. Aku mau beli bahan buat praktikum buat besok nih. Wah, maaf banget ya, saya lagi ada deadline. Nah, tapi kalau misalkan kamu mau menunggu sebentar, aku akan menyelesaikan deadline dulu, baru bisa mengantar kamu. Tapi kalau kamu buru-buru, maka aku kasih alamatnya aja ya, kamu ke sana sendiri. Nah, begitu. Jadi, coba praktekkan seperti yang saya katakan tadi. Maaf banget ya, aku lagi ngejar deadline nih. Kalau kamu mau aku antar, tunggu sebentar ya, aku kerjakan tugas dulu. Tapi kalau kamu buru-buru, aku kasih alamatnya aja, nanti kamu cari sendiri. Nah, bagus sekali. Jadi Mbak Nima sudah bisa menolak ajakan Mbak Nima dengan baik, sehingga Mbak Nima ini tidak perlu khawatir apakah dia akan sakit hati atau bagaimana. Jadi apakah Mbak Nima sudah siap untuk menolak ajakan Mbak Nima setelah ini? Kalau emang Mbak Nima nggak bisa. Alhamdulillah saya udah siap, bahkan sedikit lebih berani. Baik, karena Mbak Nima sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Nima alami, dan juga Mbak Nima sudah berhasil bermain peran di terapi pendekatan behavioral ini. Jadi apa ada yang mau disampaikan lagi? Tidak perlu, saya rasa cukup untuk sesi konseling kali ini. Baik, jadi Mbak Nima, menolong orang itu perbuatan yang baik, tapi kalau dengan menolong orang itu malah merugikan kita, merugikan diri sendiri, maka sebaiknya dihindari. Kita boleh menolong orang cukup semampunya kita saja. Baik, terima kasih sudah banyak membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya terima kasih juga karena Mbak Nima sudah berani menceritakan masalahnya. Saya akhiri sesi konseling pada kali ini. Selamat menjalankan aktivitas setelahnya. Mbak Nima boleh meninggalkan ruangan ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya. Ini Mbak Bella yang kemarin minta ketemu sama saya itu ya? Oh iya, Mbak, betul. Sebelumnya Mbak Bella ini kuliah di mana? Saya kuliah di UIN Malang, Mbak. Di UIN Malang. Di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oh, berarti Mbak Bella ahli ya dalam bahasa Arab. Amin, Masya Mbak. Allah. Kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Mazia Rahma. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Kebetulan. Jadi di sini saya pengen cerita ya, Mbak. Ya, apa yang bisa saya bantu? Iya. Jadi saya punya beberapa faktor yang buat saya ini gimana ya, kayak stres gitu. Nggak stres sih, cuman kayak kepikiran dan intinya Nggak saya nyaman. pengen cerita makanya. Pengen cerita. Jadi kayak faktor pertama kan asistensi mengajar ini baru ada di MBKM di UIN ini. Jadi angkatan kita itu angkatan pertama yang nerapin asistensi mengajar ini. Nah, asistensi mengajar ini juga lumayan, sekitar 3 bulan, hampir 4 bulan, 3 bulan setengah. Nah, selama di sini kami itu
kayak baru kenal gitu kan Mbak, kayak kemarin KKN Berarti diajak temennya. ya, Oh. temennya diacak, sekolahnya diacak, jadi kayak kami tuh benar-benar gak kenal sama temen-temen ya, kami gitu kan. Ya, paham. Terus Sedangkan asistensi mengajar ini namanya kita ngajar ya Mbak, meskipun kita nggak ke sekolah, kita kan juga harus tetap ke sekolah, meskipun kita nggak ngajar, kita harus tetap berangkat. Gitu peraturannya. Ya, peraturan di sekolahku kayak gitu. Terus? Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya ngajar tuh seminggu cuman 2 kali Mbak. Hari Senin sama hari Rabu. Nah, di hari lain, meskipun saya nggak ngajar, saya itu juga harus tetap masuk sekolah, soalnya kayak piket guru gitu Mbak. Jadi saya ceritain dulu ya Mbak. Jadi Ya. piket guru ini dilakukan oleh semua kelompok kita. Jadi ada yang piket di ruang guru, di ngajar, di absen, kayak nunggu ada anak-anak yang telat gitu Mbak, atau anak yang izin, dan satunya nanti piket di ruang guru. Nah intinya kami dari jam 6.40 kami tuh harus ada di sekolah, karena mereka kan nanti sholat duha ya Mbak. Ya. Nanti kami kayak gebrak-gebrakin ke kelas-kelas gitu. Nah kita dari jam 6.40 ini udah mulai sampai pulangnya itu jam 2 Mbak. Ya, setengah hari ya berarti saya di Setengah sekolah. hari, ya. Nah setelah itu, setelah saya AM ini, sorenya atau malamnya saya ini ada kegiatan namanya taklim, namanya itu di Mahat Ali. Oh, berarti Mbak Bella ini di Mahat Iya. ceritanya. Oh, Kan di UIN ada MSA Mbak. Nah MSA itu ada Mahat Ali nih salah Iya. satunya. Nah saya kan jadi anggota dari Mahat Ali ini. Mahat Ali ini udah ngasih keringanan Mbak ke kami yang lagi asistensi mengajar ini, buat boleh taklim online. oh, berarti nggak sampai libur taklimnya, tetap wajib taklim. Tetap wajib taklim tanpa libur. Iya, iya. Nah, bayangin Mbak ya, saya pagi Ya, saya berangkat paham. sekolah sampai jam 2, terus tiba-tiba malam habis Isya disuruh taklim lagi Mbak. Nah, ternyata kami selama asistensi mengajar ini pun masih kuliah online. Oh, berarti asistensi mengajar ini program yang nggak menghilangkan Iya kuliah. Kuliahnya Jadi ya? kuliahnya itu masih ada Mbak. Nah beberapa dosen emang menghendaki kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali buat online atau Zoom. Tapi ada juga dosen yang per minggu Mbak ngasih tugas. Jadi kayak kita itu tiap minggu disuruh pertama suruh ngumpulin RPP, minggu kedua disuruh ngumpulin silabus. Jadi kayak kami ini padahal kami ini pagi ke sekolah, saya malam masih ada taklim, itu masih ada tugas kuliah. Nah jadi pertama ini saya bingung Mbak, gimana caranya saya ini bisa bagi waktu antara kuliah saya, asistensi mengajar saya, sama di Mahat Ali Mbak. Soalnya ini dalam sehari beruntun Mbak, jadi saya pusing. Berarti Mbak Bella ini nggak nyaman di asistensi mengajar karena nggak bisa bagi waktu ya. Nah, Yang bisa iya. saya simpulkan seperti Iya. itu. Nah, kalau menurut saya kalau seperti itu berarti Mbak Bella ini harus bisa menentukan mana yang harus diprioritaskan. Misalkan kan tadi ada ma'had, ada asistensi mengajar sama deadline Kuliah. tugas. Iya. Nah, salah satunya yaitu dengan membagi prioritas mana yang harus didahulukan, misalkan dari segi deadline. Kan nggak mungkin kan semuanya ini barengan, pasti ada yang deadline-nya ini mepet, ada yang deadline-nya lebih awal, ada yang deadline-nya ya masih 2 minggu gitu. Nah, berarti Mbak Bella harus bisa mengerjakan mana yang sekiranya deadline-nya ini masih mepet. Misalkan ada yang deadline-nya besok, nah berarti Mbak Bella harus memprioritaskan itu. Terus yang deadline-nya lebih jauh berarti ya nanti dulu menyelesaikan yang ada di depan mata dulu, begitu sih kalau menurut saya. Nah terus ini ada lagi Mbak, kan kami ini udah sekitar hampir sebulanan ya. Nah sebelum ini kami tuh saya ini sempat ada cekcok Mbak sama teman kelompok saya. Teman kelompok. Jadi gini, kan kami ini jarak antara kos ke sekolah itu 8 kilo Mbak. Jauh berarti ya. Ya, jadi perjalanan itu sekitar 12 menit. Itu PP kan ya 16 kilo kan berarti PP. Nah, awal-awal tuh saya kayak kaget gitu Mbak, soalnya bensin itu 4-5 hari itu udah habis. Sedangkan saya di Malang, selama saya pakai motor di Malang ini, saya ini seminggu bahkan lebih itu bensin tuh masih ada gitu Mbak.
Jadi saya tuh ngisi bensin yang secepat itu tuh juga kayak kaget gitu Mbak ya. Nah, jadi saya ini pernah ngobrolin juga kan ke teman-teman, jaraknya juga terlalu jauh menurut saya. Oh, berarti Mbak ini kontrakan apa kos? Nah, kontrakan Mbak, jadi Oh. kan 10 orang soalnya. Nah, terus kenapa Mbak sama teman-temannya Mbak ini milih kontrakan yang sampai 8 kilo tadi dari sekolahnya? Oh iya. Nah, jadi gini Mbak, kan kami ini dari asistensi mengajar ini itu berangkat hari Senin ya. Nah, hari Jumat sebelum hari Senin itu kami masih masih kuliah. Kuliah, yang mana kuliahnya kan masih offline ya Mbak. Iya. Nah, jadi kayak kami tuh benar-benar nggak ada waktu buat survei. Beda sama KKN. Oh, Kalau iya. KKN kan pas waktu kita libur Nah, jadi kita bisa survei dulu ke tempat sekolahnya. Berarti terkendala nggak ada waktu ya Iya, buat nggak ada survei. waktu. Nah, terus hari Sabtu saya ini kan libur kan kuliah hari Sabtu. Nah, kami kelompok ini ada perwakilan yang ke sekolah. Nah, ternyata pas mereka ke sekolah itu di sekolahnya pulang lebih awal. Kan kami dari Malang tuh berangkat jam 8 ya. Nyampe itu sekitar jam 10 lebih, hampir setengah 11. Sebelumnya AM-nya di mana? Oh, asistennya di Blitar Mbak. Oh, di Blitar. Jauh kan, Malang jauh. Blitar ya. Jauh banget. Terus Itu perjalanan kami sekitar 2,5 jam Mbak. Nah, pas kami ke sekolah, ternyata di sekolah itu pulangnya lebih cepat. Jam 10 itu udah pulang. Pas saya tanya ke satpamnya, kan ada satpamnya. Loh, kenapa Pak pulang cepat? Oh iya, gurunya ada rapat Mbak gitu. Jadi saya pas waktu masuk ke ruang guru itu gak ditemui kepala sekolah, cuman ditemuin sama Wakasarpras sama Waka kurikulumnya gitu Mbak. Jadi pas ya mereka juga buru-buru kayak bilang, kenapa Mbak, kenapa Mas gitu kan. Terus saya cuman ngasih surat dari UIN ya. yang intinya yang isinya itu kita mau asistensi mengajar gitu ya Mbak. Nah, cuman kita juga belum sempat bilang kalau kita itu belum punya tempat tinggal dan lain-lain sama beliau-beliau. Soalnya beliaunya pun juga sibuk mau ngurusin rapat Mbak. Berarti nggak sempat bilang gitu ya. Jadi kan kami juga bingung kan, ini gimana, kita berangkat udah Senin. Kita berangkat sama pick-up sama barang-barang yang banyak, sedangkan kita masih belum punya kos gitu kan. Akhirnya saya dan teman-teman tuh inisiatif buat nyari di aplikasi online. Oh, nyari online berarti. Nyari online. Kan ada. Nah, kami nyari-nyari di Google ada namanya Mami Kos, Mbak. Nah, ternyata di situ kos yang paling deket dari jarak dari sekolah ke yang kita tempatin di Mami Kos itu adanya 8 kilo, itu paling deket Mbak. Paling dekat. Iya. Kenapa? Soalnya ternyata yang sekolah yang kami tempatin tuh desanya desa banget Mbak. Berarti jauh dari kota-kota gitu ya. Iya. Kan ini saya di kabupaten Mbak. Nah, jadi sedangkan yang ada di Mami Kos yang deket ini itu Mami Kos kosannya itu deket sama pasar. Jadi kayak rame gitu Mbak, meskipun kabupaten tapi rame. Beda sama yang di sekolah. Yang sekolahnya tuh desa gitu Mbak, kayak intinya gak rame. Jadi gak ada kos-kosan yang online gitu Mbak. Jadi karena kami mikir ya udah daripada kita nggak punya tempat tinggal, jadi terpaksa diambil ya itu. Sebulan ya. Jadi kan kita DP dulu Bu sebulan, nggak langsung yang 4 bulan 3 bulan enggak. Jadi kita bayar awal tuh sebulan, kayak kerasan nggak kita di sini. Ternyata banyak faktor kan. Yang pertama itu bensin itu tadi. Akhirnya saya ngobrol ke teman-teman. Ternyata dan ibu sekolah Waka kurikulum itu bilang ke kita, oh biasanya kalau mbak PKL itu ada tempat Mbak di sini gitu. Direkomendasiin. Direkomendasiin tempat. Dan emang itu bukan online. Jadi gak ada onlinenya gitu Mbak. Jadi kalau mau kos di situ harus ada orang dalam gitu lah Mbak. Dan emang harganya lebih murah. Akhirnya kami kan survei ke tempatnya. Ternyata tempatnya itu emang kayak kurang memadai gitu Mbak. Kayak gak ada wifi, terus kamar mandinya juga kurang bagus gitu. Airnya juga keruh. Airnya itu air susu putih gitu Mbak. Tapi kata ibu kosnya, ini cuma didiemin 5 menit nanti udah jadi air bening kok. Gitu. Mengendap gitu ya. Mengendap. Tapi kan kita juga gimana Mbak mau pakai air kayak gitu. Jadi bingung juga. Tapi itu deket Mbak. Jadi kalau rumah itu paling cuma 5 rumah itu udah sekolah. Dekat. Jalan kaki pun bisa. Nah, tapi pas kita pulang kan diobrolin lagi. Tapi teman-teman ternyata nggak ada yang mau Mbak. Soalnya
itu ya tiga faktor itu tadi ya. Mereka Fasilitasnya nggak ada yang tadi. mau. Mereka nggak ada yang mau, sedangkan saya udah terlanjur nggak apa-apa, saya tuh orangnya nggak apa-apa kayak gitu, yang penting deket dari Oh, sekolah. jadi kalau menurut Mbak Bella ini mendingan ngambil kos itu walaupun Iya, fasilitasnya kayak gitu iya, daripada jauh. jauh. Heeh. Tapi teman-teman kan gak ada yang mau mbak, yang mau tuh cuma satu anak. Dan itu nggak mempengaruhi kesepakatan mereka ya Iya. berarti dua orang. Terus kalau jauh berarti terkendala di Di bensin. bensin. Iya. Kan ini teman saya kan ada 12 orang ya mbak, yang bawa motor cewek itu cuma 3. Jadi 2-nya kan harus numpang ke cowok. Mm-mm. Nah sedangkan kalau cowok tuh kadang kayak telat-telat gitu loh mbak kalau berangkat. Jadi mereka yang cewek ini daripada telat mending kita bonceng 3 mbak. Kalau bonceng 3 tuh kayak gimana ya mbak, kan jauh juga bonceng 3 gitu. Kalau menurut saya ya enakan deket, tapi mereka nggak mau gitu. Berarti Mbak Bella ini kayak mengeluhkan bensinnya Mbak Bella yang cepat habis. Kalau boleh tahu Mbak Bella ini bonceng orang berarti ya kan, Iya, ke sekolah bonceng. bonceng orang. Nah kalau menurut saya sih untuk mensiasatinya bisa itu Mbak Bella memusyawarahkan sama anak yang dibonceng Mbak Bella ini. Misalkan kan ini yang punya motor aku ya Mbak Bella ya kan, yang punya motor aku, jadi gimana kalau misalkan untuk bensin ini biar nggak boros, jujur kalau uang aku ini keberatan mengeluarkan uang bensin yang sebanyak itu. Nah, jadi gimana kalau misalkan kita bagi separuh atau mungkin bisa kita gilir, misalkan seminggu uang bensinnya pakai uangku, terus seminggu lagi pakai uangnya sampean atau gimana. Nah Mbak Bella bisa itu memusyawarahkan uang bensin itu biar Mbak Bella nggak mengalami kerugian sendiri, kerugian finansial gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu faktor apa lagi nih yang membuat Mbak Bella nggak nyaman di asistensi mengajar? Iya. Itu juga saya ini tipikal orang yang suka nugas kalau sepi mbak. Nah jadi kan karena saya di Ma'had kan banyak ya orang kalau di Ma'had. Itu waktu sepi ya waktu malam, waktu mereka tidur. Nah jadi saya kalau nugas itu sukanya malam mbak, sekitar jam 11 sampai jam 1 gitu baru tidur saya biasanya. Nah sedangkan kalau di asistensi mengajar ini kan kita harus bangun pagi buat ke sekolah, jaraknya juga jauh. Nah sedangkan saya kebiasaan kalau di Ma'had tuh habis sholat subuh tidur lagi mbak. Oh iya iya. Jadi gimana ya mbak saya ini solusinya? Berarti Mbak, dari yang saya pahami Mbak Bella ini ingin merubah kebiasaannya Mbak Bella tadi. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Bella ini begadang, ya kan, kebiasaan begadang. tidur malam itu karena nugas atau karena insomnia? Jadi saya ini awalnya begadang. Begadang ini cuman karena nugas, kayak nugas deadline gitu ya Iya, mbak. Nah tapi karena keseringan tidur jam 1 itu, jadi saya tuh kayak itu kebiasaan gitu mbak. Jadi sebelum jam 1 saya nggak bisa tidur, akhirnya saya kayak nyari kebiasaan kayak scroll TikTok atau IG kayak gitu mbak. Oh, berarti ini bukan insomnia ya, Oh, tapi bukan. emang kebiasaan Mbak Bella yang emang dilakukan sehari-hari, Iya. akhirnya jadi kebiasaan. Iya. Terus tadi scroll TikTok ya. Iya. Kalau menurut saya di sini sebenarnya saya tadi mau bilang kalau Mbak Bella ini nggak usah mengubah kebiasaannya Mbak Bella kalau dirasa memang baik. Misalkan tadi Mbak Bella bisanya itu nugasnya malam, nyantolnya malam, pahamnya malam, jadi bisanya nugas malam. Kalau menurut saya ya nggak usah dirubah. Tapi kalau misalkan dengan Mbak Bella seperti itu malah bikin keteteran ya, misalkan paginya nggak bisa bangun atau paginya jadi telat, nggak bisa bangun subuh, telat berangkat sekolah ya. Kalau menurut saya ya dirubah saja. Nah gimana cara merubahnya? Ya melihat teman-teman AM-nya Mbak Bella di kontrakan, misalkan mereka tidurnya jam berapa, malam juga mereka. Enggak, mereka kan jam 10 itu udah tidur mbak. Nah seperti itu, jadi Mbak Bella ya gimana caranya biar jam 10 itu udah tidur. Jadi sebelumnya sepinter-pinternya Mbak Bella mengerjakan tugas-tugas harus selesai sebelum jam 10 biar saya bisa tidur cepat dan bangunnya juga pagi dan nggak telat gitu. Terus kalau menurut saya itu tadi yang scroll TikTok
itu eh, bisa dihapus sih kebiasaan itu, karena kan habis nugas terus langsung tidur, nggak usah scroll TikTok. Itu gimana kalau menurut Mbak Bella? Ya sih Mbak, Kesulitan apa enggak? harusnya enggak ya Mbak, soalnya kan banyak waktu lain Ya. selain malam. Cuman ya itu karena kebiasaan tidur jam 1, kalau belum jam 1 tuh kayak kurang gitu Mbak kalau mau tidur jam segitu, kecuali ketiduran. Nah, gara-gara scroll TikTok tadi. Nah, mungkin bisa dihapus TikToknya biar nggak kecanduan. Nggak bisa. Nggak bisa Mbak, itu kan hiburan ya Oh Mbak. iya, oh iya sih. Emang eh, habis penat-penat menugas terus pengennya ada hiburan dikit ya. Oh berarti kalau menurut saya Mbak ini kalau scroll TikTok di waktu saja. Jadi kalau aku scroll TikToknya di durasi lah, harus misalkan 10 menit atau 15 menit. Nah jadi Mbak Bella ini nggak sampai scroll TikTok terus sampai kemalaman, sampai lupa waktu gitu sih kalau menurut saya. Iya Mbak, makasih loh Mbak saran-sarannya. Apa ada yang mau dikeluhkan lagi dari tadi nggak nyaman di asistensi mengajar? Mungkin ada faktor lain? Udah sih Mbak, insya Allah cukup. Saya coba dulu saran-sarannya Mbak, semoga saya bisa ngikutin sarannya Mbak. Nanti kalau emang saya bisa, saya balik lagi ya Mbak. Ya. Makasih banyak loh Mbak Sama-sama. saran-sarannya. Ya, Assalamualaikum. sama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya makasih Mbak. Ini Mbak Bella yang minggu lalu konsultasi dengan saya itu ya. Iya Mbak, benar. Gimana perkembangannya setelah kemarin konsultasi? Alhamdulillah Mbak. Jadi pas faktor pertama yang kemarin saya keluhkan di AM, antara AM tugas kuliah sama Mahat Ali, itu udah alhamdulillah berjalan. Jadi saya bisa bagi waktu saya dan ngerjain deadline yang paling terdekat. Jadi kalau dulu kan saya ngerjainnya suka mepet-mepet deadline ya. Alhamdulillah kemarin pas setelah saya ke Mbak itu saya udah ngikutin saran dari Mbak. Jadi alhamdulillah saya semua tugas sudah saya kerjakan dengan baik tanpa mepet deadline. Berarti nggak ada yang sampai nggak dikerjakan ya Mbak ya Nah, tugasnya? alhamdulillah nggak ada. Saya juga ikut senang kalau emang Masih banyak loh Mbak. berhasil. Terus yang masalah finansial di bensin itu gimana? Udah Mbak Bella musyawarahkan dengan yang temannya? Iya Mbak, jadi gini, ini ada masalah lagi Mbak. Kemarin kan Mbaknya bilang kalau saya bagi 2 ya sama temen yang di belakang, sama temen yang saya bonceng, atau apa ya, selang-seling gitu ya Mbak, bayar bensinnya. Nah kemarin tuh udah saya terapkan ngomong ke dia kayak gitu. Jadi saya mengajak si A yang saya bonceng ini supaya selang-seling, dan dia mau Mbak. Oh ya udah Bel, berarti yang minggu ini yang bayar kamu, nanti minggu depan aku. Dia udah bilang kayak gitu Mbak. Nah ternyata itu cuman berjalan sekali Mbak. Jadi setelah ini dia nggak, entah dia lupa atau emang pura-pura lupa ya Mbak. Jadi saya bingung. Sedangkan saya ini orangnya bukan orang yang ceplos-ceplos gitu Mbak. Saya tuh sungkan, kayak mau ngingetin lagi kan kesannya kayak maksa ya. Jadi ini gimana ya Mbak solusinya? Soalnya saya pribadi juga gak deket sama temen si A yang saya bonceng ini Mbak. Berarti ini masalahnya kalau misalkan Mbak ngomong langsung bisa nggak? Misalkan nggak enak ya? Sungkan ya Mbak. Soalnya kan kemarin saya udah bilang. Jadi saya takut kayak kesannya malah maksa dia buat harus beli gitu Mbak. Berarti Mbak Bella ini terkendala sama rasa sungkannya Mbak Bella. Iya bener Mbak. Rasa nggak enakan. Nah kalau boleh tahu ya, apa dengan rasa sungkannya Mbak Bella, rasa nggak enakannya Mbak Bella ini membuat Mbak Bella ini menjadi bahagia? Wah ya enggak Mbak. Dimana orang sungkan bahagia Mbak. Saya ini aslinya kayak gini tuh saya juga malah apa ya, suka batin sendiri gitu Mbak. Tertekan kan? Jadi penyakit hati ya Mbak kayak gitu. Tapi ya gimana Mbak, saya ini orangnya nggak enakan, kayak mau ngomong lagi itu nggak suka, bukan nggak suka sih, sungkan ya itu. Ya berarti kalau menurut saya Mbak Bella harus berani sih, harus berani ngomong. Soalnya kan nggak enak juga ya kita mendem perasaan mangkel istilahnya lama-lama. Berarti Mbak Bella ini harus bisa berani menghilangkan rasa sungkan, dan dengan cara ya Mbak Bella bicarakan dengan baik-baik. Soalnya biasanya Mbak, rasa sungkan itu difaktori karena Mbak Bella ini nggak mau menyakiti hatinya gitu kan, takut dia tersinggung. Nah ya udah, caranya berarti ya Mbak Bella
bicara aja dengan baik-baik, dengan tanpa menyakiti hatinya. Terus tadi Mbak Bella bilang kalau nggak deket ya sama tadi Iya, temennya. gak deket sama yang saya bonceng. Terus dia punya teman deket nggak? Oh, di kelompok kita. Mm-mm. Iya ada Mbak, dia deket kan, dia ada teman sejurusan gitu loh yang emang deket. Nah, bisa itu kalau misalkan mentok nih Mbak Bella nggak mau bilang sendiri, ya Mbak Bella minta bantuan itu aja teman dekatnya dia. Nah, Mbak Bella bisa sebelumnya menanyakan dulu kenapa, menceritakan masalahnya apa, terus bisa tanya, siapa tahu emang dia itu punya faktor yang melatar belakangi dia seperti itu misalkan, atau dia nggak punya uang atau apa. Siapa tahu dengan teman baiknya dia yang ngasih info, Mbak Bella ini tahu. Terus juga kalau misalkan emang nggak ada masalah di dianya, misalkan nggak ada faktor apa-apa, ya emang dianya aja nggak mau bayar, ya bisa Mbak Bella dengan cara tolong bicarain ke teman baikmu itu, gimana kalau misalkan kita bagi dua atau seterusnya gitu. Siapa tahu teman Mbak yang Mbak bonceng itu bisa sadar dengan perkataannya teman baiknya itu gitu. Berarti saya harus ngomong ke teman baiknya ya, Mbak? Kalau bisa sih. Iya. Terus Ya, Mbak, ini insya Allah saya ikutin yang saran ini. Yang kedua, doain ya Mbak, semoga dia semoga dia terbuka cepat hatinya, sadar. dapat hidayah dari Allah ya, Mbak. Terus yang masalah itu Mbak Bella yang begadang itu gimana? Oh iya Mbak, alhamdulillah Mbak. Namanya apa ya, kebiasaan kan, kalau kebiasaan buruk harus dirubah ya Mbak. Iya, Nah jadi saya kemarin dikit-dikit pelan-pelan saya rubah. Awalnya saya tidur jam 1 jadi jam 12, lama-lama jadi jam 11. Nah akhirnya saya bisa Mbak sekarang, alhamdulillah udah bisa tidur jam 10 sama kayak teman-teman saya yang lain. Jadi bangun paginya habis subuh saya nggak ngantuk, nggak perlu tidur lagi. Alhamdulillah Mbak. Berarti nggak sampai telat lagi ya, Nah, telat subuh, alhamdulillah. telat sekolah, nggak sampai terjadi Enggak, Mbak. lagi. Alhamdulillah udah. Makasih banyak loh Mbak. Saya juga ikut senang. Berarti gimana, asistensi mengajarnya lancar kan? Atau ada kendala lagi? Nah, alhamdulillah sih Mbak, asistensi mengajarnya udah lancar ya, sama teman-teman udah clear. Nah, tapi di sekolah ada masalah lagi Mbak nih, masalah eksternal. Jadi bukan dari diri saya, tapi dari murid saya. Gimana? Kenapa murid-muridnya? Jadi gini Mbak, kan saya ini ngajarnya anak kelas 8 ya Mbak. Jadi kami gak ada yang ngajar anak kelas 9, soalnya kan mau lulus mereka. Nah, di sekolah kami itu terkenal sama senioritas. Jadi anak-anak yang kelas 9 ngerasa dirinya besar ya Mbak, yang paling tinggi di sekolah itu. Nah, sedangkan kami kan orang-orang yang baru datang Mbak, baru ada di lingkungan mereka. Jadi mereka bahasa kasarnya itu ngelama gitu loh Mbak, kurang sopan sama kami. Iya. Menyepelekan gitu Nah, ya menyepelekan kami. Nah, jadi kan kita tiap hari berangkat ke sekolah, itu kalau nggak ngajar ya harus piket kan Mbak. Nah, saya tuh piket sama teman-teman buat kayak ngobrakin, apa ya ngobrakin tuh ya, ngobrakin mereka sholat duha itu, paham ya Mbak? Nah, mereka kan kelasnya banyak ya Mbak, kita itu dari 9A sampai 9K, 10 kelas itu kita keliling semua ke kelas 9, pasti mereka ada aja yang kayak usil ke kita Mbak, ada yang sembunyi di lemari buku, ada yang sembunyi di bawah meja. Jadi kita itu kayak ke mereka tuh harus nyari, benar-benar nyari yang sampai kolong-kolong gitu Mbak. Soalnya mereka nggak mau sholat duha Mbak. Padahal sholat duha di sana itu kayak diwajibkan gitu loh Mbak. Tapi mereka tuh kayak ada aja alasannya, ada yang alasan masih sakit lah gini gitu. Jadi intinya karena mereka kurang berani, Mbak, menyepelekan ya, karena Mbak ini kayak dianggap bukan guru murid gitu. kayak orang baru kan. Jadi saya tuh gimana ya Mbak caranya biar mereka tuh mau, kayak saya ajak piket langsung ayo dek turun, langsung mau turun gitu Mbak. Sebelumnya itu kan Mbak Bella tadi kan mengajarnya di kelas 8. Berarti yang kelas 9 ini nggak diajar, otomatis mereka nggak kenal kan. Yang kelas 8 ini dia manut berarti kalau diajak sholat duha. Ya, kalau kelas 8, kelas 7 itu mau Mbak dia diajak. Berarti itu bisa disimpulkan memang karena belum kenal aja sama Mbaknya gitu kan. Kalau kelas 8 kan emang udah diajar sama Mbak, udah kenal, jadi udah ada rasa sungkan lah kalau misalnya gitu. Nah,
di sini mungkin Mbak bisa itu apa caranya dengan merubah pola ajakannya Mbak yang awalnya tadi Mbak suruh-suruh bisa bisa dirubah dengan cara merangkul, misalkan kayak kalau di luar kelas bisa Mbak deketi, terus ya jadi teman lah. Gimana caranya bisa jadi teman biar mereka kenal atau mungkin bisa menjadi akrab gitu. Nah jadi ketika Mbak menyuruh sesuatu yang baik bagi mereka itu mereka bisa menerima gitu. Mbak juga bisa tanya kenapa sih kok nggak mau kalau disuruh sholat duha padahal kan sholat duha itu wajib. Nah itu ketika Mbak tahu alasannya kan Mbak jadi bisa cari solusinya. Oh berarti gini deh kamu gini gini gini. Nah Mbak bisa seperti itu atau itu ada itu nggak ada hukumannya nggak dari sekolah misalkan kalau murid-muridnya nggak sholat duha. Kalau dari sekolah sih, misal emang ketahuan sama guru asli ya Mbak. Kalau nggak sekolah, kalau nggak sholat duha itu biasanya dijemur selama 1 jam pelajaran, 40 menit. Dihukum di bawah sinar matahari sambil hormat. Tapi kalau nggak ketahuan, ya enggak Mbak. Nah, sedangkan guru asli yang piket itu kan sudah menyerahkan seutuhnya piket itu ke kita Mbak. Jadi mereka bahasa kasarnya kayak cuman diem-diem duduk. Jadi kan kita yang keliling, gak ada guru asli yang keliling gitu Mbak. Jadi kayak mereka nggak takut ya soalnya nggak ada guru Iya, aslinya. gitu. Ya udah seperti yang saya katakan tadi, terus bisa juga dengan ini Mbak. Mungkin diiming-imingi hadiah, misalkan siapa yang mau sholat duha terus nanti dikasih hadiah apa gitu ya, nggak selamanya sih, hanya awal-awalnya aja, soalnya biasanya kebiasaan yang baik itu emang dibentuk dengan rasa terpaksa dulu, biarkan emang mereka terpaksa karena hadiah gitu kan awalnya, tapi lama-kelamaan kan mereka sadar kalau itu emang baik buat dirinya sendiri gitu. Ya. Terus gimana lagi tadi faktor eksternal, berarti kalau di teman-temannya udah nyaman ya, udah kayak Oh ya, alhamdulillah Mbak. Kalau di kos sekarang di kontrakan tuh alhamdulillah kita udah rukun-rukun aja. Meskipun jaraknya jauh ya, 16 kilo PP, tapi alhamdulillah saya juga udah betah lah, nggak apa-apa. udah berhasil beradaptasi sama teman-temannya juga Mbak Bella ini. Oh iya Mbak. Nah ini Mbak aslinya, saya itu kan tipikal orang yang aslinya sulit beradaptasi Mbak. Saya tuh kalau beradaptasi tuh kayak ketemu orang baru tuh susah buat nyamannya gitu Mbak. Nah sedangkan kan kita ini bakal bareng terus ya 3 bulan sama mereka. Saya sudah sebulanan ini masih belum kerasan loh Mbak di situ. Ya sih, emang karakternya orang-orang kan beda, ada yang emang baru sekali itu langsung bisa beradaptasi, atau ada yang kayak Mbak Bella ini nunggu beberapa hari dulu baru bisa beradaptasi sama mereka. Tapi itu menyulitkan nggak sih, maksudnya Mbak Bella ini malah cenderung berpura-pura seolah-olah nyaman sama mereka Iya Mbak gitu. gitu kan ya. Iya. Ya udah sih kalau menurut saya nggak apa-apa sih, maksudnya itu kan emang karakter yang dimiliki Mbak Bella. Sekarang Mbak Bella fokus aja sama tujuannya Mbak Bella, kan asistensi mengajar ini kan juga baik ya buat Mbak Bella, dengan cara biar Mbak Bella ini nggak dapat ilmu dari buku, dari kuliah juga, maksudnya bisa dapat ilmu sekalian dipraktekkan juga gitu. Kalau menurut saya difokuskan di itu dulu aja sih, masalah adaptasi dengan teman-teman kan bisa mengalir dengan berjalannya waktu, toh kalau sudah beberapa hari Mbak Bella ini bisa membaur, bisa beradaptasi dengan mereka gitu sih kalau menurut saya. Tapi nggak ada yang jahat kan ya teman-temannya, maksudnya semuanya baik kan, nggak ada Alhamdulillah. bullying gitu, Nggak ada sih Mbak, nyampe gitu. karena emang udah besar Sudah ya. besar semua kan kitanya. Terus apalagi Mbak yang mau diceritakan? Alhamdulillah sih udah Mbak, mungkin udah itu cukup segitu aja. Ya semoga Mbak Bella ini kerasan ya di asistensi mengajar. Amin. Makasih Semangat banyak ya Mbak Bella. Ya. Dah. Ya Mbak, makasih banyak Mbak. Saya Ya. pulang dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.